Nama saya, Bernadette Kusartanti. Saya sendiri kadang-kadang lupa dengan nama panjang saya. Saya biasanya dipanggil Kiki ya, itu nama singkat saya dan itu lebih menempel di saya. Eee, saya adalah, anak bungsu dari Pak Harimurti. Kami bertiga, eee jadi ada kakak saya kembar, Albertus Harsawibawa dan Adrianus Harsawaskita. Jadi kami bertiga di, di rumah, maaf, dalam keluarga kami bertiga. Oke, ya. Jadi, teman-teman sudah dapat gambaran ya, siapa nih Mbak Kiki ini. Oke, Mbak Kiki aktivitasnya sekarang apa saja? Saya menjadi dosen di, eee, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, eee, tepatnya di Departemen Linguistik. Program studinya di S1 program studi Indonesia dan di S2 saya juga mengajar, program pascasarjana di program studi, linguistik. Baik. Oke, Prof. Hari sendiri, punya andil apa nih sehingga Mbak Kiki memilih pekerjaan ini? Ada nggak sih beliau tuh, mendorong Mbak Kiki untuk menjadi seorang ahli linguistik ya, sejauh apa gitu dorongan dari beliau atau justru sebaliknya? Kalau mendorong tidak pernah ya, tetapi, pada prinsipnya, Bapak, saya memanggil Pak Harimurti Bapak ya, Bapak itu selalu begini, kalau sudah memilih sesuatu jangan setengah-setengah, gitu ya. Tapi sebetulnya, eee, menjadi linguis seperti ayah saya itu sebetulnya tidak terbayang juga ya oleh saya. Saya dulu tuh memang, terinspirasi oleh Bapak, sebetulnya Mas SMA, masuk program studi linguistik gitu ya, karena Bapak itu senang sering jalan-jalan penelitian, keluar kota, punya banyak teman, bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri gitu. Kayaknya, wah, enak juga ya temannya dari seluruh dunia gitu ya. Saya mau ah, itu yang pertama kali waktu itu saya, lihat seperti itu. Eee, Bapak sendiri tidak pernah, menyuruh saya untuk masuk program studi linguistik ya, atau jurusan sastra Indonesia, atau jadi linguis gitu ya. Malah justru Bapak itu pernah secara terus terang mengatakan, "Saya lebih baik masuk jurnalistik saja," gitu ya. Jadi masuk ilmu komunikasi atau apa. Bahkan waktu selesai SMA, Bapak itu juga mendorong saya untuk, ambil kuliah jurnalistik gitu. Tapi diam-diam saya memilih, sastra Indonesia waktu itu. Jadi dia agak surprise juga waktu, saya diterima gitu ya di mana, jurusan Indonesia UI gitu ya. Itu sih, Mas Ari. Oke, saat itu beliau juga mengajar di jurusan Indonesia atau bagaimana, Mbak? Iya, nah itu. Jadi saya baru waktu masuk itu saya baru, "Oh iya ya, ini resikonya besar juga," gitu ya. Nanti itu dari saya awal, kuliah pun, lalu di dalam perjalanan karir saya, orang selalu menyangka bahwa, eee, Bapak itu campur tangan di dalam, kehidupan saya, tapi sebetulnya tidak. Bahkan boleh dibilang Bapak itu keras gitu ya, menempa saya untuk tidak tergantung, ya. Jadi kalau misalnya saya tanya gitu, "Pak, ini apa?" "Ini kan ada buku ini, bisa lihat ini, bisa lihat itu," gitu ya. Jadi artinya, "Kamu baca," gitu. Jadi artinya, tidak pernah dia kasih kasih tunjuk ini enggak, dia malah Mmm, kadang-kadang suka, menantang saya gitu, "Ya kamu menurut kamu apa itu?" Gitu ya. mhm. Jadi kan saya juga tidak jadi akhirnya, saya justru kalau di rumah tidak bertanya soal linguistik ya, tapi justru ngobrol-ngobrol hal lain gitu ya, hal-hal yang
apa yang ringan-ringan gitu ya, misalnya tentang makanan yang enak di restoran mana gitu ya. Ini, apa dulu waktu zaman Bapak kuliah dulu bagaimana, seperti itu. Tapi tidak pernah lagi bicara soal, ilmu yang ditekuni Bapak sebetulnya. Jadi kami, apa, jadi saya betul-betul, saya dan kakak-kakak saya itu betul-betul, dilatih untuk mandiri, untuk mencari sendiri gitu ya ininya, Wah, ini apa, berarti dalamnya. kebalikan ya dengan cerita dari mahasiswa beliau ya. Oh, Pak Hari itu sabar Ih, sekali, semua dijelaskan, kalau belum jelas nanti diberikan contoh lain. Wah, wah, ya, sayang kami enggak, harus cari sendiri. Lihat kamu udah baca, eee justru ketika, ya itu menariknya justru ketika saya akhirnya, apa, ambil doktor ya. Saya ambil doktor di Utrecht, di universitas yang lingkungan, Bapak tidak kenal lingkungannya, mmm, gitu ya. Jadi tidak ada teman di situ. Tapi ada ding dulu, Profesor Heinz ya, tapi itu sudah pensiun dan pindah ke Leiden waktu itu. Jadi sama sekali tidak ada kenalan di Utrecht, ya. Jadi itu betul-betul, eee, saya, apa, jadi betul-betul mandiri sampai bapak saya itu ketika datang ke Utrecht itu seperti, apa ya, saya seperti, apa namanya, kalau dibilang ketika saya masuk UI, Bapak itu kan memperkenalkan dunianya gitu ya. Ketika Bapak menengok, saya di Belanda, saya memperkenalkan lingkungan saya di Utrecht, yang Bapak sama sekali tidak kenal gitu dan aliran linguistiknya kan beda sekali dengan, bidang yang ditekuni Bapak. Jadi, eee itu yang mungkin kita baru mulai ngobrol agak serius tentang linguistik gitu ya, tentang hal-hal apa yang saya lakukan, ketika saya menempuh, apa itu, studi doktoral gitu. Jadi, "Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan untuk dapat data?" Gitu ya. Jadi itu kita baru mulai ngomong linguistik di situ gitu. Tapi Bapak justru yang lebih banyak bertanya gitu. Jadi bukan saya yang lagi nanya gitu ya. Tapi kalau saya tanya gitu ya, "Pak, ini sebenarnya ini nomina apa, mmm, verba?" Gitu ya. "Kamu kan bisa lihat," gitu. Jadi selalu balik lagi kalau bidang yang ditanyai apa, bidang yang ilmu yang dia ketahui selalu pasti baliknya, "Itu iya. bisa lihat situ kan," gitu ya, seperti itu. Ya berarti beliau pintar ya membedakan peran beliau sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang ayah yang mendidik itu beda ya memang ya. Oh iya, Betul ngomong-ngomong betul, tentang ya. pendidikan Ya. gitu ya, seberapa penting sih pendidikan buat Pak Hari? Ya, yang pasti Bapak itu sangat berminat pada pendidikan ya, jadi artinya dia selalu senang, orang itu, sekolah dan mengutamakan pendidikan, gitu. Jadi, saya melihat itu, selalu dia, "Oh, sekolahnya di mana? Apa, bagaimana studinya?" Selalu begitu. Tetapi kami juga melihat, juga sebagai anak-anaknya, kami juga diajar bahwa belajar itu ternyata bukan hanya di institusi, pendidikan gitu ya, artinya apa, institusi resmi. Dimanapun kami sebetulnya harus belajar gitu. Bahkan kadang-kadang, Bapak juga memperlihatkan, apa itu, mencontohkan sendiri bagaimana dia sendiri tetap belajar ya, apa, menanyakan sesuatu dan belajar kepada orang lain. Nah, yang menarik itu kalau Bapak itu ketemu orang, dan terutama ya yang di, akhir-akhir hayatnya itu yang saya sering lihat adalah kalau ketemu suster atau perawat atau dokter yang ditanya, "Dulu pendidikannya di mana?" Gitu ya. Jadi, apa, itu selalu menarik minat Bapak gitu ya. Terus selalu ditanya, "Kenapa mau jadi dokter? Kenapa mau jadi perawat?" Gitu ya. Lalu kalau ada orang gitu ya, tiba-tiba merasa kecil hati ya bahwa dan tahu bahwa Bapak itu ternyata adalah guru besar di UI gitu kan, kadang-kadang, jadinya, eee,
orang itu jadi Intimidasi kecil gitu ya. ya, merasa kecil gitu. "Ah, saya dari sekolah kampung, Pak." Terus Bapak langsung bilang gini, "Loh, tapi kan, yang, Anda lakukan itu justru menolong orang lain, itu jauh lebih penting," begitu ya. Jadi, tidak pernah Bapak itu mengatakan, sesuatu yang jelek tentang, institusi orang gitu ya. Jadi Mhm. artinya dia betul-betul, sangat-sangat sangat-sangat menaruh, eee, respect ya, menaruh hormat pada apapun yang dilakukan orang, sekecil apapun yang dilakukan orang, dan itu yang, itu adalah sarana buat, kami semua ya, untuk belajar, bukan saja di bidang akademik ya, tetapi juga di bidang-bidang lain. Oke, ya, eee, banyak ya nilai-nilai kebijaksanaan yang bisa dipelajari dari Pak Hari tentunya. Eee, Mungkin saya akan tutup gitu ya dengan satu pertanyaan gitu ya, tentu Mbak Kiki ada aktivitas lain gitu ya. Ya, apa sih, yang mungkin pernah diceritakan oleh Pak Hari kepada Mbak Kiki yang menjadi cita-cita beliau gitu ya, terutama untuk, dunia linguistik gitu ya di Indonesia ya, dan apa harapan beliau bagi generasi-generasi penerusnya? Ada satu kata yang saya selalu ingat, nulis. Mmm, benar. Jadi dengan menulis, dengan meneliti, apa itu, pikiran kita akan dikenal orang gitu, karena itu, sesuatu yang penting. Jadi artinya, eee, Bapak itu sangat-sangat, mendorong orang itu untuk melakukan penelitian, tetapi juga diseminasikan penelitian itu di dalam tulisan yang dibaca orang, sehingga, hasil-hasil penelitian itu akan juga dipelajari oleh orang. Itu sih yang, selalu saya ingat gitu ya. Jadi, nulis, ya, Iya, "Ini tulisannya mana? Apa tulisannya?" Jadi selalu selalu itu yang saya ingat gitu ya. dan itu mungkin rahasia Itu beliau juga Mas ya, Ari. punya banyak karya ya, dan kita rasa itu juga Eee, ya penting banget tuh menulis gitu ya. Mau sebanyak apapun di pikiran gitu ya, kalau tidak dituliskan tidak ada nilainya ya, nol. iya. Ya, ya itu kadang-kadang yang jadi, wah ini kapan nulisnya? Saya yang saya kagumi adalah Bapak selalu ada waktu untuk membaca, ya jadi untuk membaca, sebetulnya belajar juga karena, sampai akhir hayatnya, beliau itu masih, mengumpulkan buku Mmm, gitu ya. Jadi karena keterbatasan dengan media media namanya, komputer, mhm, beliau masih selalu menyempatkan diri untuk, membaca buku gitu ya. Jadi ada waktu untuk baca, ada waktu untuk nulis gitu ya, mmm, di akhir-akhir hidupnya itu menulis itu akhirnya dibacakan dan dituliskan gitu. mhm, Nah, jadi ini PR untuk kita semua nih kalau kita mhm. mau, memenuhi harapan Bapak, itulah yang kita harus lakukan. Oke.